Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bentar. Untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki materi upaya menghadapi globalisasi. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu globalisasi, lalu dampak positif dan negatif globalisasi. Nah, untuk menghadapi globalisasi di era sekarang ini tentunya kita harus melakukan beberapa upaya agar kita bisa mendapatkan dampak-dampak positifnya dan kita terhindar dari dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bu Guru akan membagikan PowerPoint untuk pertemuan kali ini. Nah, kita membahas tentang upaya menghadapi globalisasi. Sebelum itu, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu agar kalian bisa mengetahui bentuk upaya untuk menghadapi globalisasi. Upaya apa saja untuk menghadapi globalisasi, baik itu di bidang budaya, ekonomi, komunikasi, transportasi, maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian yang kedua, nantinya kalian dapat menambahkan, memberikan contoh lain dari bentuk upaya untuk menghadapi globalisasi di era sekarang ini, di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, globalisasi itu ya seperti yang Bu Guru sampaikan kemarin, globalisasi merupakan suatu proses sosial yang memberikan banyak dampak kemajuan di kehidupan kita ini. Nah, kemajuan-kemajuan tersebut tentunya memberikan baik dampak baik maupun dampak yang buruk terhadap kehidupan kita. Nah, karena di era globalisasi seperti sekarang ini, misalnya remaja seperti kalian itu bisa saja mudah mengakses berita-berita, musik, film, ataupun gaya hidup masyarakat dari berbagai negara di penjuru dunia ini melalui internet. Misalnya contohnya seperti itu. Maka percepatan dan keterbukaan arus informasi ini yang kemudian mengubah gaya hidup dan cara pandang seseorang, sehingga kita harus memiliki upaya untuk menyaring informasi maupun pengaruh-pengaruh dari budaya atau kehidupan luar dari negara kita. Nah, ini ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Ini merupakan beberapa contoh dari upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, seperti menyaring pengaruh budaya lain, lalu mencintai budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia, serta menjaga sopan santun dan perilaku kita. Nah, untuk menyaring pengaruh budaya lain ini, kita misalkan kita bisa mengakses, kita bisa melihat misalnya budaya Eropa ataupun budaya Timur itu selain negara kita itu seperti apa, kita bisa melihat di internet dengan mudah. Lalu kita bisa
meniru misalkan seperti itu. Nah, kita bisa meniru budaya yang baik-baik. Kita jangan meniru budaya yang buruk seperti itu. Itu untuk menyaring pengaruh budaya yang buruk-buruk itu kita tinggalkan atau kita hindari. Kita hanya meniru budaya yang baik saja. Lalu kemudian mencintai budaya sendiri. Nah, mencintai budaya sendiri tentunya akan lebih baik. Kita bisa misalnya melestarikan budaya sendiri ataupun kita menggunakan produk-produk lokal, budaya-budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan lebih baik untuk membranding diri kita, untuk membiasakan diri kita agar kita menggunakan ciri khas dari negara kita sendiri, lalu menjaga sopan santun dan perilaku. Nah, dengan adanya pengaruh budaya barat tentu kita bisa saja terpengaruh untuk kurang sopan atau kurang menjaga perilaku. Nah, ini tentu sangat urgent, ini tentu sangat harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari agar kita tetap menjaga sopan santun terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap saudara kita. Kita harus saling sopan. Misalnya kita bertemu tetangga ataupun bertemu orang di sekitar kita, kita harus menyapa, misalnya seperti itu. Untuk pandemi seperti ini kan kita menjaga jarak, tapi kita harus tetap saling menyapa. Misalnya kita bertemu di luar rumah seperti itu. Nah, juga kita harus berperilaku yang baik. Kita jangan mencontoh perilaku-perilaku yang buruk itu. Kita harus menghindari perilaku-perilaku buruk agar citra kita, agar diri kita itu tetap terjaga dan nama kita tetap menjadi seperti orang yang baik, orang yang selalu menjaga sopan santun di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, itu beberapa upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Lalu untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, ini ada beberapa bentuk upayanya. Yang pertama yaitu menyaring informasi, yang kedua memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan, lalu yang ketiga memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya. Nah, menyaring informasi seperti tadi ya, misalnya kita dapat mendapatkan informasi-informasi dengan mudah dari internet seperti itu, kita harus bisa menyaring yang baik-baik. Kita jangan mengakses hal-hal yang negatif seperti itu dari internet, karena kan sekarang ini sudah sangat terbuka, sudah sangat mudah kita bisa mengakses internet seperti itu. Nah, kita harus bisa menyaring yang baik-baik untuk kita dan yang buruk-buruk kita tinggalkan. Lalu kemudian memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Nah, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah, seperti ada yang masuk sebenarnya. Nah, kita lanjutkan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan ini, misalnya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu, kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk kemajuan kita. Misalnya kita bisa menggunakannya untuk mengakses materi-materi ataupun pembelajaran-pembelajaran atau pengetahuan umum yang bisa kita gunakan untuk kemajuan diri kita, bisa gunakan untuk belajar dan bekal kita nantinya seperti itu. Itu juga merupakan salah satu memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan kita. Kita bisa belajar apapun dari internet seperti itu. Belajar misalnya mengakses pembelajaran sekolah seperti itu, ataupun pengetahuan umum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya. Nah, sebaiknya kita menggunakan alat komunikasi ini secara baik dan tepat. Misalnya untuk kita harus lebih banyak menggunakan untuk
pembelajaran ataupun untuk mengakses materi pembelajaran dari situs-situs web, ataupun kita bisa menggunakannya untuk misalnya bimbingan belajar online seperti itu, menggunakan alat komunikasi. Kan sekarang ini sudah banyak bimbingan-bimbingan online seperti itu. Dan kita jangan terlalu banyak misalnya menonton YouTube, boleh menonton YouTube tapi jangan banyak-banyak misal melihat yang kurang bermanfaat. Kita bisa belajar melalui YouTube juga, belajar misalnya menanam pohon, ataupun belajar melakukan hobi-hobi baru yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ini kan juga kita di rumah, misalnya kita bisa menambah hobi baru melalui kita belajar dari YouTube, juga bisa hobi yang bermanfaat seperti itu, agar kita tidak bosan di rumah. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian, memasuki materi ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu tadi, yang upaya menghadapi bidang budaya dan bidang komunikasi. Gimana anak-anak? Tidak, Bu. Kita lanjutkan. Ya, ini ada yang gabung. Oke. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, ini adalah beberapa bentuk upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mencintai produk dari dalam negeri, mencintai produk-produk lokal seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan produk dari luar negeri, lalu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah milik masyarakat sekitar. Nah, yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Nah, mencintai produk dalam negeri ini tentu kita bisa lakukan dengan membeli pakaian dari toko-toko dalam negeri saja. Misalnya kalaupun misalnya kita membeli di Shopee seperti itu, Shopee ataupun Tokopedia ataupun platform belanja lainnya, kita bisa membeli produk-produk ataupun dari toko-toko yang dari dalam negeri. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk agar mengurangi penggunaan ataupun mengurangi konsumsi kita terhadap produk luar, dan juga mendukung usaha-usaha masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, mencintai produk dalam negeri ini tentu sangat harus kita lakukan agar masyarakat Indonesia, masyarakat sekitar kita juga ekonominya juga agar bisa maju. Kita tidak kalah dengan produk-produk luar negeri seperti itu. Kita bisa mendukung usaha mereka dengan membeli barang-barang yang mereka jual seperti itu. Itu cara kita untuk mendukung usaha mereka dan mengurangi penggunaan produk-produk luar negeri. Lalu misalnya kita membeli apapun, membeli baju ataupun membeli kosmetik ataupun membeli alat sehari-hari, alat-alat teknologi seperti itu, kita bisa saja menggunakan atau membeli produk-produk yang diproduksi oleh negara kita sendiri, seperti itu ya. Contohnya misal produk, misal kalau kosmetik misal Wadah ataupun Pixi seperti itu. Lalu misalnya baju, itu banyak sekali ya sekarang ini toko-toko baju, produk-produk negara kita yang juga kualitasnya bagus, lalu juga bagus bahannya maupun bagus kelihatannya seperti itu. Kemudian setelah
upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, kita masuki upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti halnya kemajuan di bidang komunikasi tadi, itu kan, bentar, guru izinkan masuk. Oh iya, yang baru gabung bisa absen terlebih dahulu, presensi terlebih dahulu di kolom komentar. Kemudian, nah, upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini nah, ini yaitu yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita bisa berkompetisi, kita bisa mengikuti lomba-lomba perlombaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sekarang ini. Misalnya kita bisa melakukan penelitian tentang suatu penelitian ilmu pengetahuan agar kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan baik itu secara di daerah kita maupun di nasional ataupun internasional. Nah, sekarang ini kan banyak kompetisi-kompetisi seperti dalam bidang iptek ini, seperti misalnya kita berkompetisi dalam membuat robot canggih untuk sekarang ini, ataupun kita bisa berkompetisi, misal kita membuat inovasi, misalnya listrik dari bahan biogas, ataupun misalnya kita bisa membuat alat pemotong menggunakan robot ataupun alat pelipat baju, seperti itu kan sudah kita bisa menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk kemajuan diri kita, untuk kita berkompetisi dan branding atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga misalnya seperti tadi kita berkompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, misalnya kita juga bisa mempelajari kemajuan di bidang iptek, mempelajari kemajuan teknologi pada sekarang ini, misalnya kita mempelajari bagaimana kita bisa mengotak-atik komputer agar kita misalnya bisa menggunakan komputer ini, bisa memperbaiki bagaimana ini jika rusak, lalu kita bisa melihat dari YouTube seperti itu, kita bisa mempelajari dengan mudah dan kita bisa memperbaiki sendiri, misalnya seperti itu. Lalu misalnya kita juga bisa mengajarkan orang-orang di sekitar kita, misalnya bapak ibu kita misalnya belum bisa ataupun teknologinya masih kurang, ilmu teknologinya masih kurang, kita bisa memberikan pembelajaran untuk mereka. Kita bisa begini Pak Bu caranya menggunakan laptop, ataupun caranya menggunakan handphone, ataupun caranya mengakses link seperti ini untuk misalnya masuk ke Google Meet, ataupun misalnya mengikuti rapat online seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan pembelajaran untuk mereka, untuk orang-orang yang membutuhkan pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian untuk upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Nah, sebelum ini ada yang ditanyakan, anak-anak?
Kalau belum, Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Yang yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi, yang pertama yaitu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu tempuhnya. Kemudian menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Lalu menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Misalnya kita pergi ke warung yang ada di desa kita jika jaraknya masih dekat, itu masih bisa dijangkau menggunakan, kita bisa menjangkau dengan jalan kaki, dan dengan waktu yang tidak lama kita bisa hanya berjalan kaki. Tapi kita misalnya ke pasar ataupun ke daerah lain, itu kita yang jaraknya agak jauh, yang waktunya agak lama untuk mencapainya, kita bisa menggunakan misalnya motor ataupun mobil. Jika hanya 2 orang, kita bisa menggunakan motor saja. Tapi kalau 2 orang atau lebih, kalau kita misal memiliki mobil gitu, kita bisa menggunakan mobil. Nah, seperti itu ya. Jika jaraknya dekat, kita bisa hanya berjalan kaki saja untuk kesehatan kita juga, untuk juga hemat bensin seperti itu, hemat uang. Kemudian menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya ini pun juga bisa kita gunakan sebagai salah satu upaya untuk tidak terjadi pencemaran lingkungan. Misalnya kita terlalu banyak menggunakan alat transportasi kan juga mencemari lingkungan, menyebabkan pencemaran udara seperti itu. Nah, tentu misalnya kita jarak dekat dengan berjalan kaki akan mengurangi pencemaran lingkungan. Kita menggunakan alat transportasi dengan sesuai jarak dan waktu pun juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu kemudian menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, alat transportasi lokal misalnya kan sekarang ini kadang masih ada di beberapa daerah, itu kan ada misalnya beca ataupun bajai. Tapi beca ini kan lebih ramah lingkungan. Tidak, kalau beca sepeda seperti itu kan tidak menghasilkan asap seperti itu. Lalu juga delman, misalnya delman. Nah, delman atau andong ini kan juga di beberapa daerah masih ada. Nah, kita masih bisa menikmati khasanah budaya, masih bisa menikmati adat warisan budaya di kehidupan kita ini. Kita bisa kapan-kapan kalau misalnya kita melihat itu, kita bisa menggunakan transportasi tersebut. Hitung-hitung juga untuk melestarikan budaya kita. Misalnya menaiki beca ataupun menaiki andong di lingkungan sekitar kita, ataupun di misalnya objek-objek wisata ataupun di daerah lain seperti itu. Nah, ini merupakan upaya terakhir ya dari bidang-bidang globalisasi di kehidupan kita. Nah, ini beberapa contoh, misalnya beberapa contoh dari upaya-upaya tadi. Contoh gambar ini, contoh ajakan mencintai produk lokal seperti ini ya. Kita mencintai, tetap menggunakan batik ataupun menggunakan kain-kain dari produk Indonesia, menggunakan membeli baju-baju di toko-toko di sekitar kita ataupun toko-toko misalnya milik teman kita ataupun tetangga kita seperti itu. Itu juga merupakan bentuk dari usaha kita ataupun dukungan kita terhadap usaha mereka, terhadap toko mereka seperti itu. Ini juga merupakan salah satu contoh usaha mikro ataupun usaha masyarakat
bangsa Indonesia, seperti misalnya tenun seperti itu ataupun batik. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh. Nah, ini juga merupakan gambaran dari contoh kita agar harus menjaga sikap dan sopan santun kita. Kita misal terhadap orang tua, menyapa meskipun di jalan, seperti itu, agar kita tetap menjaga sikap dan sopan santun kita, agar tidak tergerus dengan zaman, agar kita masih selalu bisa sopan dan santun, masih dan dianggap sebagai orang yang baik, orang yang menjaga sopan santun dan norma perilaku di kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan untuk penjelasan Bu Guru tadi? Silakan kamera dan mikrofonnya dinyalakan ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan tadi penjelasan dari Bu Guru, atau ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Ada yang ditanyakan tidak? Ayo dihidupkan kameranya dan mic-nya. Malu, Bu. Gak usah malu. Ayo. Ayo dinyalakan. Biar Bu Guru melihat. Masih rebahan. Duduk dulu. Bentar. Bu Guru lihat presensi terlebih dahulu. Apakah sudah presensi semua? Tidak ada yang bertanya? Oh iya, mengingatkan untuk tugas-tugasnya yang belum mengumpulkan, baik itu tugas 5 ataupun tugas 6, bisa segera mengumpulkan ya, segera dikerjakan. Untuk tugas ke-6 itu yang membuat poster, itu kalian bisa menggambar seperti itu, menggambar contoh dari misalnya salah satu dampak positif ataupun salah satu dampak negatifnya. Lalu kalian juga bisa menyebutkan beberapa dampak positif dan dampak negatif di gambar tersebut ya.
bisa digambar di buku gambar ataupun HVS, nanti kalian foto dan kirimkan di Google Classroom agar bisa Bu Guru nilai. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk anak-anak yang telah bergabung di pembelajaran kali ini dengan Bu Rahma. Terima kasih anak-anak. Ini merupakan pertemuan terakhir kita di materi upaya dan upaya globalisasi ini. Nah, seperti tadi ya, Ibu Guru simpulkan terlebih dahulu upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi ini, yaitu kita mencintai produk dalam negeri, kita menjaga sopan santun dan perilaku kita, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan luar masyarakat kita. Lalu juga kita memanfaatkan alat komunikasi, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita ini untuk kemajuan negara kita, kemajuan masyarakat kita, dan kemajuan diri kita di masa depan. Kita juga memanfaatkan dan menggunakan alat komunikasi maupun alat transportasi dengan sebaik-baiknya, melihat dari jarak ataupun melihat dari waktu aksesnya. Seperti itu ya. Sekian dari Ibu Guru. Terima kasih yang sudah bergabung dan mengikuti pembelajaran Ibu Guru selama 4 pertemuan ini. Maaf jika Ibu Guru banyak kekurangan, dan terima kasih untuk keaktifan dan partisipasi kalian semua. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa Waalaikumsalam. dikumpulkan. Assalamualaikum.